Beruntungnya pagi ini, bagi seluruh murid SMA Kencana, Senin pagi yang harusnya berada di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera, tapi kali ini tidak, karena mendadak ada rapat guru. Saat jam istirahat seperti biasa, tempat yang tak akan sepi di SMA Kencana, kantin. Apalagi Batagor yang menjadi menu bestseller di setiap harinya. Entah kenapa Gaisa akhir-akhir ini selalu mengajak Anara dan Caca untuk duduk di meja kepemilikan goals. Mau tidak mau mereka makan bareng dengan keenam lelaki yang banyak dipuja oleh siswi Kencana. Alasannya karena mereka itu dekat jendela, jadi bisa ngadem. Anjir, gue males kenapa coba tuh anak baru harus ada di kelas gue. Jadi kan cewek-cewek suka sama dia. Zigo memberengut. Sejak datang ke kantin, lelaki tampak bad mood. Itu tandanya lo kurang ganteng, cetus Zigo. Ye, lo gak tahu kan orangnya, jelas gantengan gua lah. Balas Zigo tak mau kalah. Jai siapa sih namanya? Tanya Zigo. Ji, siapa namanya? Jai malah melempar pertanyaan Zigo kepada Aji. Lelaki itu tidak bisa melempar lagi pertanyaan karena dia adalah orang terakhir. Adis Prama. Aji dapat mengingat saat lelaki itu memperkenalkan dirinya di depan kelas. Tiba-tiba sendok yang dipegang Anara terjatuh ke piring. Kepalanya berputar mendengar nama itu. Tidak, itu bukan dia. Anara mendongak menatap Aji. Dia ingin memastikan bahwa nama itu sama. Siapa? Tanya Anara pelan. Adis Prama. Kenapa? Lo kenal, Ra? Anara cepat-cepat menggeleng kepalanya. Gue ke toilet dulu. Anara berdiri dan meninggalkan kantin. Galang menatap punggung Anara yang semakin jauh dari pandangannya. Kaki Anara terus melangkah entah kemana. Bagaimana bisa Pram yang sudah ia lupakan mati-matian kembali dan bersekolah di Kencana? Apakah ini termasuk rencana Pram untuk dekat dengan Anara? Jantungnya seperti berhenti saat itu juga. Dia melihat penampakan lelaki berbadan jakung dengan rambut sedikit pirang. Rambutnya sudah tak gondrong lagi. Langkah kakinya berhenti berat untuk melangkah. Hai, Ana, sapa lelaki itu. Mata Anara memanas. Dari sekian banyak sekolah, kenapa harus di sini? Tanya Anara bergetar, sebentar lagi suaranya akan pecah. Aku gak mau lepas apa yang sudah aku genggam. Kamu milikku, Nah, dan sebaliknya. Tubuh Pram mendekat, namun Anara refleks mundur ke belakang. Bangun, Pram. Gak baik mimpi di siang bolong kayak gini. Omongan kamu buat aku jijik, tau gak? Suara Anara membentak. Untuk saja koridor yang menghubungkan ke perpus kosong. Ana, aku tahu kamu kecewa. Tapi setelah kamu dengar penjelasan aku, kamu pasti akan tarik kata-kata kamu lagi. Entah, Anara sudah terlanjur kecewa padanya. Sekalipun penjelasannya masuk akal, tidak akan membuat Anara berubah pikiran, karena hatinya sudah mati sejak itu. Jangan panggil gue Ana, Pram. Anara semakin benci nama itu keluar dari mulut Pram. Pulang sekolah ikut aku ya. Kamu berhak tahu penjelasannya, Nah. Pram memohon seperti anak kecil yang meminta permen pada mamanya. Anara sangat ingin dengar penjelasannya. Setahun Nara menunggu itu. Tapi sekarang rasanya sudah tak berguna untuk mengetahui penjelasannya, karena rasa kecewa Anara pada Pram sangat besar. Untuk sekarang dan seterusnya anggap kita gak pernah kenal. Anara melanjutkan langkahnya dengan air mata yang baru saja lolos setelah pergi dari pandangan Pram. Gadis itu segera mungkin berlari menuju toilet. Gak mungkin dia ke kelas dengan mata memerah seperti itu. Gadis itu menyalakan keran wastafel, lalu dia basuh mukanya dengan air. Pantulan dirinya di kaca bagaikan gadis yang menyedihkan. Bila saja kaca ini bukan kaca sekolah, mungkin Anara sudah memecahkannya. Setelah dirasa cukup menangisnya, Anara pun memilih untuk kembali ke kelas. Pasti Caca dan Gaisa sudah menunggunya. Ngomong-ngomong, kedua sahabatnya tidak marah sama sekali karena Anara membatalkan janjinya.
Itu semua berkat Caca. Gadis itu memakluminya karena dia tahu Anara yang sekarang beda dengan Anara yang dulu. Anara masuk ke dalam kelasnya, lalu menjatuhkan badannya ke kursi. Galang sempat meliriknya. Cepat-cepat Anara menunduk, takut kalau laki itu sadar Anara telah menangis. Kalau mau nangis di rumah aja, jangan kayak cewek alay yang nangis di sekolah. Pesan pedas itu baru Anara terima dari Galang. Anara segera melirik Galang. Namun lelaki itu langsung mengalihkan pandangannya pada Ringo yang ada di depan mejanya. "Ra, kita jadikan jalan hari ini?" tanya Gaisa. Anara segera mengalihkan pandangannya pada Gaisa. Anara diam. Dia belum izin pada Galang. Bila kali ini Anara membatalkannya, dapat dipastikan Gaisa dan Caca akan kecewa. Gadis itu segera mengetik sesuatu di ponselnya, lalu, "Pulang sekolah gue mau main sama Gaisa sama Caca." Tak butuh waktu lama lelaki itu membalas pesan Anara. "Oke, mau nonton apa?" tanya Anara. Senyumnya tercetak jelas di bibir kedua sahabatnya itu. "Film dewasa gimana?" cetus Gaisa sambil nyengir kuda. "Gue gak mau," jawab Anara cepat. Dengarnya saja sudah jijik apalagi menontonnya. "Enggak deh, kita nonton yang temanya sex education gitu, gak ada yang jorok-jorok kok, sumpah," kata Caca sambil membentuk jari tangannya seperti V. "Kalau ada yang jorok-jorok, gue keluar dari bioskop." "Siap mbak," ucap Gaisa. Dengan berbalutan seragam sekolah, tak lupa dengan jaket yang dipakainya, ketiga gadis itu memasuki ruang teater bioskop. Mereka memilih kursi di paling atas, kursi yang sering dipakai oleh pasang-pasang mesum agar bisa ciuman. "Rah, siapain hati ya, karena film ini bakal menguras emosi sama air mata. Percaya sama gue," bisik Caca. Anara penasaran semenarik apa ceritanya sampai Caca menjaminnya seperti itu. Layar besar di depan itu mulai menunjukkan gambarnya, dengan mulai aktor dan aktris yang tampan tak lepas dari mata Anara. Gadis itu terhanyut dalam film itu. Tangannya mulai terkepal karena kesal. Si lelaki dalam film itu brengsek. Dia tidak mau bertanggung jawab atas anak yang dikandungnya si cewek, sedangkan si cewek adalah siswi kelas 12 yang sebentar lagi akan ujian. Matanya menangis saat gadis itu memutuskan untuk bunuh diri. Tapi akhirnya tidak jadi. Tangisan cewek dalam film itu seakan mewakili tangisan Anara. Sampai di penghujung film, dia sadar bahwa film ini hampir serupa dengan kisahnya. Ending dari film itu, si lelaki meninggalkan si cewek, sedangkan si cewek harus mengurus anaknya sendiri tanpa bantuan orang tua. Saat lampu dalam teater menyala menandakan bahwa film telah berakhir. Anara mengusap kasar air matanya. Dadanya sesak. Dia dapat merasakan apa yang cewek itu rasakan, karena sekarang dia dalam posisinya, tengah hamil saat masih duduk di bangku SMA. "Ra, lu kenapa? Gak apa-apa?" tanya Caca. Anara menggeleng cepat. "Gila, filmnya keren, sumpah," ucap Gaisa. "Ke toilet dulu ya, cuci muka, malu," kata Anara, dan kedua temannya pun mengikutinya ke toilet. Sampai di toilet, Anara membasuh wajahnya di wastafel, yang diikuti oleh Caca dan Gaisa. Mereka menangis, tapi yang paling bombay adalah Anara. "Kalau kisah itu nyata dan misalnya si cewek itu jadi teman gue, mungkin gue akan agak risih ya," Gaisa berkomentar sambil memakai bedak. "Iya sih sama, karena dia nanggung derita itu sendiri. Kayak jahat aja temen atau keluarganya, gak dia kasih tahu," sahut Caca. "Cowok sama ceweknya sama-sama salah sih, gue netral aja karena mereka ngelakuin itu pasti ada sebab akibatnya." Anara diam sambil menatap pantulan dirinya di kaca. Secara tidak langsung itu menyindirnya. Kesannya Anara seperti cewek murahan. "Ra, pendapat lu gimana?" tanya Gaisa. Anara tersenyum. "Gue gak bisa ngasih pendapat, soalnya ceritanya kayak gitu udah sering terjadi, jadi menurut gue biasa aja. Habis ini kita nongkrong di kafe." Anara menggeleng, moodnya sudah buruk sejak menonton film itu. "Gue mau pulang, kalian berdua aja." "Ya gak seru," keluh Caca. "Ya udah kita pulang juga." Gaisa memasukkan lip creamnya yang baru dipakainya ke dalam tas. Mereka bertiga meninggalkan bioskop lalu berjalan menuju basement.
Anara lupa bahwa dia harus pulang ke rumahnya yang baru, jadi tidak mungkin Gaisa mengantarnya ke sana. Gue pulang pakai taksi aja, ucap Anara. Udah bareng aja, gue anterin sampai rumah. Tapi gue mau... Udah masuk. Gaisa mendorong Anara masuk ke dalam mobilnya. Gadis itu pasrah, tidak apa-apa sekalian dia bisa bertemu bundanya. Lagi pula Galang tidak ada di rumah karena laki itu sedang bekerja mengingat hari ini hari Senin. Mobil Audi putih milik Gaisa melaju cepat. Sampai tak sadar mobil itu sudah membawanya ke depan rumahnya. Makasih ya, ucap Anara lalu turun dari mobil. Kaca mobil Gaisa terbuka, gadis itu melambaikan tangannya. Hati-hati. Setelah mobil Gaisa hilang dari pandangannya, dia masuk ke dalam rumah yang beberapa hari ini sudah ia tinggalkan. Perlahan Anara membuka pintu rumahnya, jauh dari pandangannya terlihat jelas wanita paruh sedang duduk di sofa berkutub pada laptop. Bunda, gadis itu melirik lalu berlari dan mendekap wanita itu. Anak kok kesini? Tanya Arsi heran. Jangan marah, anak kangen sama bunda. Pelukannya semakin erat. Rindu ini sudah terbayar. Galang tahu kamu kesini? Tanya Arsi, Anara menggeleng dalam pelukannya. Bunda akan suruh Galang buat jemput kamu. Arsi meraih ponselnya di meja lalu menelpon lelaki itu. Kebetulan Gina pernah memberi nomor telepon Galang. Arsi menempelkan ponselnya di telinga kirinya. Setelah telepon itu tersambung. Halo Galang, Ana ada di rumah Bunda. Kamu jemput dia ya? Baik Bunda, 30 menit lagi Galang pulang dan langsung jemput Ara. Makasih ya Lang. Iya Bunda. Lain kali kamu harus izin nah, kata Arsi sambil mengelus puncak rambut Anara. Gadis itu nampak enggan melepas pelukannya. Ana udah izin buat main, tapi tadi Gaisa anterin Ana ke sini. Gak mungkin kan Ana kasih tahu rumah Ana yang sekarang. Gimana? Kamu bahagia? Tanya Arsi. Terpaksa Anara harus mengangguk, padahal dia tidak bahagia sama sekali. Pasti kamu bahagia, Galang itu anak baik, bertanggung jawab. Bunda bisa tenang kalau kamu bahagia. Tidak yang Arsi bilang bahagia bila bersama Galang. Nyatanya setiap malam Anara harus minum obat tidur agar dia bisa terlelap dengan nyenyak. Bunda kapan main ke rumah? Tanya Anara. Kini gadis itu melepas pelukannya menatap Arsi dengan sendu. Nanti Bunda main ya. Entah kapan yang Arsi katakan. Bila saja kalian tahu kedatangan Anara pulang ke sini membuat hati Arsi terasa tercabik-cabik. Dia merasa menjadi ibu yang gagal setiap kali melihat Anara. 1 jam berlalu, seseorang mengetuk pintu Anara membukanya. Ternyata Galang dengan seragam SMA plus jaket hitam bertulisan goals itu. Masuk dulu, pamit sama Bunda. Lelaki itu mengangguk lalu masuk ke dalam rumah Anara. Maaf Bunda, Galang lama. Tadi di kantor Galang sedikit sibuk, ucap Galang setelah menjabat tangan wanita itu. Loh, kamu kerja? Tanya Arsi. Galang mengangguk. Baru mulai hari ini, kerjanya hanya seminggu 3 kali, itu juga setelah pulang sekolah. Ana ngerepotin ya sampai kamu kerja? Tanya Arsi tak enak. Enggak kok Bun, ini kan tanggung jawab Galang buat nafkahi istri. Dan lelaki itu menggantungkan kalimatnya. Kalimat yang terakhir dia akan ucapkan sedikit canggung. Anak Galang. Selanjutnya bercicit. Arsi hanya tersenyum. Ya udah, Galang pamit ya Bun. Hati-hati ya Lang. Lelaki itu pun mengangguk lalu pergi bersama Anara menuju mobilnya. Galang sudah tak memikirkan lagi nazarnya yang jok itu harus diduduki oleh gadis yang dia cintai. Karena itu sudah tidak bisa. Lelaki itu memutar kemudinya ke arah yang berlawanan dengan rumahnya. Galang mengambil jalan memutar. Itu akan memakan waktu. Kok lewat sini sih? Jauh. Protes Anara, dia lapar. Tadi Arsi sempat menawarinya makan namun Anara menolak. Dia tidak boleh makan sedangkan suaminya masih kelaparan. Menurut Anara itu keterlaluan. Lo udah makan? Tanya Galang tanpa melirik Anara. Belum, makanya gue pengen cepet pulang. Galang tak lagi menjawab, dia fokus pada jalanan. Tak menjadi pengecualian bahwa Anara sedang ada di sampingnya.
Lelaki itu tetap menjalankan mobilnya dengan kecepatan maksimal. Mobil lelaki itu terhenti di depan tenda pedagang nasi goreng yang belum lama ini dia kunjungi. "Lo mau ajak gue makan?" tanya Anara. Padahal sampai rumah dia akan langsung memasak. "Gue lapar, nunggu lo masak kelamaan. Sesekali makan di luar gak apa-apa kan? Jangan bilang gue harus hemat, karena gue gak bisa hidup kayak gitu," ucap Galang lalu keluar dari mobilnya, sedangkan Anara hanya menggeleng-geleng kepala. Gadis itu pun keluar mengikuti Galang duduk di depan lelaki itu. "Lo mau makan berapa porsi? Terakhir yang gue lihat di kantin makan lo kayak kesetanan." Anara memutar bola matanya malas. Dia tidak mengerti karena yang hamil adalah Anara. Sangat wajar bila orang hamil makan banyak. Gadis itu mengacungkan jari tangannya sebanyak 2. Galang tidak kaget karena ini hanya 2 porsi. Tumben sekali. "Bang, 3 porsi ya di sini. 1 porsi dibungkus," teriak Galang dan si abang nasi goreng itu menjawab dengan mengacungkan ibu jarinya. Tak lama nasi goreng itu tiba di meja. Anara langsung siap melahapnya. Perutnya sudah demo sedari tadi. Galang yang melihatnya hanya geleng-geleng kepala. Tanpa bersuara mereka menghabiskan makanannya. Galang berjalan menuju penjual nasi goreng untuk membayar, tak lupa membawa 1 bungkus nasi gorengnya. Setelah membayar, lelaki itu masuk ke dalam mobilnya. Anara sudah naik sedari tadi. "Lo masih belum kenyang?" tanya Anara melihat bungkus plastik berisikan nasi goreng itu. "Udah," jawab Galang sambil memutar kemudinya menyeberang jalan. "Terus itu?" Anara melirik bungkusan itu dengan matanya. Galang tak lagi menjawab karena mobilnya telah berhenti di depan gang kecil. "Bentar," ucap Galang lalu keluar mobilnya dan membawa nasi goreng itu. Anara dapat melihat dari dalam bahwa lelaki itu berlari di bawah lampu jalanan yang tampak remang. Anara berpikir untuk siapa makanan itu, karena bila untuk anak-anak Girls tidak mungkin. Mereka adalah orang berada, tidak mungkin tinggal di perkampungan kumuh seperti ini.